kalau menurutku sih bukan 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 apa ya, bukan kalah teknologi gitu. Tetapi memang dunia ini tidak pernah Tidak memantau tidak tahu tidak kekuatan tahu sebenarnya, ya kekuatan kan? sebenarnya dari Tidak Iran tahu kekuatan gitu. sebenarnya dari Iran. Iya. Ya saya Jadi sepakat sih sama itu sebetulnya. jadi mungkin teknologi yang mereka terapkan itu lebih canggih bahkan gitu. Jangan-jangan ya, Tapi jangan-jangan lebih memang canggih. kita nggak pernah mantau gitu. Dan mereka juga kan silent. Tapi kan kapal Pertamina ya, 2 itu udah lolos ya. Nah, semalam juga saya sempat ngobrol sama Kapus TNI semalam. Iya. Itu beliau bilang ada 4 kapal kita. Yang masih Iya tersendat. nggak? Iya, yang awalnya di sana pada saat Oh, iya. perang terjadi. Iya. Nah ini semua sudah lolos nih, alhamdulillah. Oh, Itu juga berkat diplomasi juga, ATAN, terus Kemlu dan sebagainya, termasuk TNI juga siap gitu, maksudnya memantau gitu. Oh, berarti udah 4-4 udah lolos. Udah alhamdulillah udah lolos ya, semoga aja Memang kita. kemarin kan kabarnya 4, ada 2 yang sudah lolos karena posisinya masih berada di mulut teluk ya. Iya. Iya. Di mulut, posisi masih di Oman situ. Mereka udah lolos, tinggal 2 yang Nah, masih di 2 dalam lagi tuh. semalam dikabarin Pak Kapus Dikabarkan. sudah lolos. Sudah lolos. Gitu. Oh. Ya semoga aja tidak terjadi krisis energi ya di Iya, Indonesia itu di stok dalam BBM negeri buat kita tuh ya. Iya. Ya, itu yang stok BBM dalam negeri kan. Iya. Nah, tapi kemarin di rapat kabinet, Presiden malah justru menekankan yang awal-awal perang Iran itu kan, pemerintah sepertinya menenangkan masyarakat ya dengan tenang, pasokan energi di kita aman. Nah, tapi di rapat kabinet menjelang Idul Fitri kemarin itu, Presiden malah justru mengatakan bersiap untuk efisiensi energi, termasuk akan ada wacana BFH untuk Iya. ASN dan juga bahkan meminta swasta untuk WFH juga. Itu yang benar seperti apa Ya. dari omongan di kabinet itu? Ya kalau kita lihat kan bahwa itu adalah semacam apa ya, planning contingency ya, maksudnya persiapan, persiapan kalau hal terburuk ya seperti ini gitu. Tapi sejauh ini kan kapal-kapal Pertamina aman, dan kita juga kan nggak ada kedutaan besar Israel ya. Sementara kan Iran sendiri bilang silakan kapal-kapal lewat gitu ya, asal jangan kapal Amerika dan Israel gitu, dan Asal bayar yuan. dan tutup semua kedubes-kedubes yang Israel itu kan, gitu. Iya. Artinya itu memang semacam planning persiapan aja. Kalau kondisi terburuk ya kita punya plan ini gitu. Karena gini kali mungkin Indonesia itu juga kita juga belum bisa memprediksi berapa lama perang ini akan berlangsung gitu, ya kan? Ya, ini kan masih unpredictable dari tadinya cuman 5 minggu gitu. Nah, ini kayaknya ya indikasinya kayaknya akan lebih dari 5 minggu sih. Bisa jadi bulan depan itu di bulan April itu juga masih panas nih gitu. Apalagi kemudian ada lagi tuh isu-isu baru yang bermunculan kan, targeting Amerika selanjutnya juga tidak hanya Iran kan. Kuba ya. Iya, tapi ada juga Turki katanya juga. Ya, makanya itu juga ini juga kan akhirnya jadi semakin panas tuh kawasan gitu, dan ini yang harusnya memang harus ada plan-plan jangka panjang sih gitu, daripada kita tidak ada stok energi BBM terutama gitu ya. Ya lebih baik kita melakukan antisipasi dengan penghematan. Sebenarnya langkahnya udah benar, cuman memang agak telat aja gitu. Negara-negara lain sebenarnya udah melakukan itu gitu. Cuman Indonesia ASEAN ya ASEAN cuman sudah kan melakukan Indonesia ini kan punya tradisi yang unik ya, dengan mudik, lebaran dan segala macamnya gitu. Nah, kalau misalnya diterapkan pada saat sekarang mungkin akan menimbulkan kegaduhan mungkin gitu. Ya. Kegaduhannya Kegaduhan karena orang dilarang mudik, Ya, kayak dilarang mudik masak gitu. opor gitu kan. Karena LPG-nya aja lu dilarang karena mudik LPG-nya gitu. kan 90% kan masih impor gitu. Ya. Nah, itu makanya jadi sepertinya sih itu kayaknya langkah yang dilakukan pemerintah ya. Mungkin nanti setelah lebaran mungkin akan ada penghematan yang mungkin sambil memantau juga perkembangan di Timur Tengah seperti apa, kalau menurut saya sih gitu. Dari sisi kemarin di rapat kabinet memang seperti itu ya kan, ke arah kedepannya memang Iya, sebagai antisipasi hal terburuk. terus yang selain soal energi apalagi yang antisipasinya kita? Ya salah satunya work from anywhere ya. Itu Iya, salah satunya juga. Work from Gitu. anywhere. Jadi dan mungkin juga penggunaan energi listrik ini yang akan digenjot sama Presiden. Rencana kan akan membangun beberapa yang nunjuk Bahlil sebagai ketua timnya itu ya? Iya. Artinya ke depan kita tidak lagi tergantung kepada energi minyak. Tapi sudah Konversi beralih ke listrik ya? Konversi ke listrik. Karena Gitu. posisi
cadangan batu bara kita masih banyak gitu ya. Untuk membangkitkan Nah, listrik itu bisa listriknya, dibikin kan? dari banyak macam gitu Oh, maksudnya, iya. ya kan, surya, Surya bisa. angin, gitu kan, ombak gitu loh maksudnya loh. Ya, Batu artinya- bara. Langkah pemerintah Tapi ini batu sudah bara juga melakukan, kan? Iya. Iya. sudah melakukan antisipasi lah, kita acungi lah. Nah, tadi sempat Iya. disinggung sedikit tuh tadi. Setelah Iran, target selanjutnya adalah Turki. Waduh. Pak Udin. Turki kan Nah, negara itu NATO ya. yang sekarang lagi dibahas di Sindoskopnya. Sindonews.com, arahnya kemana itu? Kalau yang lebih selain Turki itu kan salah satu anggota NATO ya. Iya, betul. Artinya mungkin target Trump itu kadang dia harus diperjelas juga. Kadang Trump itu kan ngomong A, kadang berubah lagi B, berubah lagi C. Iya, benar. Cuman yang sudah menjadi target setelah Denmark. perang Iran ini Kuba sebenarnya. Jadi Oh, Kuba ya. Kuba ini. Kenapa Kuba? Karena dia kan sangat dekat dengan Amerika dan dia Ideologinya ideologinya lebih ke- sangat bertentangan, ideologi sosialis ya. Oh. Ya, yang menjadi target selanjutnya itu Kuba. Jadi Kuba ini bisa jadi kalau nggak dicaplok ya pokok sekarang sudah diblokade ya. Blokade ekonomi, Embargo blokade minyak, juga. embargo artinya dia itu sudah lemah. Artinya Trump ini imperialismenya ini kan menguasai negara lain ya artinya. Kayak Greenland ya? Venezuela. Ya kekuatan imperialis itu. Greenland juga kan. Greenland, terus yang ini Rencananya. Kuba. Cuman yang terbaru kemungkinan besar sih nanti Kuba karena dia paling dekat Amerika dan dia tidak punya kekuatan militer juga nggak terlalu Oh, kuat. jangan-jangan Kuba punya rudal yang kayak di Iran kita juga nggak tahu kan karena tertutup ya. Ya bisa jadi. Bisa jadi, kan? Kalau tentaranya sih dia Iya. lebih solid ya daripada tentara Venezuela itu lebih solid Kuba. Karena kan kemarin yang salah satu yang membantu Maduro ini kan tentara Kuba. Oh, yang iya, mati betul. sekitar 30 atau 60 itu Pengawal Jadi pribadi. pengawal Maduro dari ya? Kuba. Artinya Maduro lebih mempercayai tentara Kuba daripada tentaranya Tentaranya sendiri. Iya. Tapi kan kita nggak cukup cuma tentara, rakyatnya juga harus ya. Iya, Kalau Iran harus kan ya solid. nggak Solid tentara, memang ya. solid sama rakyatnya juga solid, makanya sulit itu. Kalau Iran ini memang di luar prediksi Trump ya, artinya analis-analis atau pakar-pakar militer Amerika sendiri mengkritik Trump. Itu sebuah kesalahan menyerang Iran itu sebuah kesalahan. Ya. Bahkan kan yang terbaru ini kepala kontra terorismenya Amerika itu mengundurkan Ya, diri. yang mundur itu ya. Padahal dia itu salah satu pendukung utamanya Trump Trump. dan itu salah satu pendukung MAGA ya. Ada cerita apa di balik itu? Karena dia kan mengundurkan diri dan menulis surat. Dia tidak setuju dengan rencana dengan langkah Trump ini dalam perang ke Iran karena bagi dia Iran itu bukan ancaman. Jadi dia dengan tegas mengatakan Iran bukan ancaman dalam waktu dekat ini bukan ancaman. Cuman kan Trump dalih dia ini kan Iran sebagai ancaman. Ya. Dan Nah, di Kongresnya kan mengatakan yang kubu seberang, yang Demokratnya, Demokrat mengatakan bahwa serangan Amerika ke Iran itu hanya berdasarkan data-data bohong. ya data-data bohong dan kepala kontra terorismenya Trump ini malah mengatakan Trump ini hanya dimotivasi oleh Israel. Jadi ditipu oleh Israel untuk menyerang Iran. Jadi yang ngomong itu lingkaran terdekatnya Trump itu. Makanya pengunduran diri pejabat paling tinggi dalam lingkaran dalamnya Trump yang terbaru. Tapi kenapa nggak dihentikan ya? Apa udah kadung malu kali ya? Karena Trumpnya ya. Bisa jadi. Karena Trumpnya targetnya targetnya kan dia salah satunya minyak ya, minyaknya Iran. Iran itu betul. salah satu Cadangan minyak yang cukup besar ya. minyak terbesar ya setelah Venezuela, Rusia, Iran. Artinya pola pikir Trump ini kan pola pikir orang lama ya. Orang lama, rezim lama, petrodolar. Jadi bagaimana petrodolar menguasai dunia ini kan Iya. pola pikirnya Trump, pola pikirnya Menguasai seperti itu. apa minyak ya, Menguasai oil and minyak. gas untuk menguasai ekonomi dunia gitu. Makanya kan
petrodolar ini kan dia yang punya minyak boleh negara lain, tapi dia yang memegang dolarnya. Dolarnya, iya. Jadi pembelian dan penjualan minyak itu dengan dolar Amerika. Dengan perusahaan-perusahaan Amerika ya, yang berkuasa di situ ya, kayak di Venezuela juga. Iya, iya. Makanya salah satu pernyataan Iran itu kan kapal-kapal boleh lewat, kapal-kapal tanker boleh lewat asal perdagangannya dengan yuan. Artinya dia melawan Iya. dolar itu, melawan Jadi petro yuan ya? petrodolar. Ganti diksi. Atau jangan-jangan Trump juga sudah tersandra sama Israel kali ya? Ya salah satunya bisa juga. Dokumen-dokumen Epstein itu kan yang menampilkan Trump. Iya, beberapa pengamat kan mengatakan seperti itu. Jadi dokumen Epstein menyandra Trump sehingga Trump mengikuti keinginannya Israel untuk. Jadi kan beberapa pendukung Trump ini kan mengkritik Trump. Trump ini terlalu Israel first ya, bukan American first. Ya. Oh, gitu. Nah, memang sebesar itu ya pengaruhnya Israel kepada Trump, dan Trump sendiri punya ambisi yang memang Ya, tadi udah dijelaskan sih tadi, sebenarnya dengan petrodolar. Israelnya ini obsesinya ke Iran itu apa? Kalau Iran dari Israel? Kalau Israel ya pengen menghancurkan ya, karena kan memang dari sudah puluhan tahun yang lalu kan itu musuh bebuyutan. Pendukung utama pendukung utama Palestina Ya, Iran. pendukung utama, pendukung senjata, pendukung Ya. Hamas, Hamas itu Iran. itu Iran. Penyuplai proksi-proksi di Timur Tengah itu ya Iran. Artinya Iran itu kan juga sering melontarkan mau menghapus Israel dari peta, walaupun itu ancaman. Iya, iya. Makanya itu salah satu musuh bebuyutan Israel. Makanya Israel sangat berambisi. Sementara Israel sendiri ingin membangun Israel Raya kan, itu yang Iya, mencakup wilayah betul. Lebanon, wilayah itu. Iya. Nah, ini kan kalau sampai memperluas wilayah Duri dalam daging itu Iran. iya, duri dalam daging Iran gitu. Betul gitu. Karena negara-negara Arab sendiri sebenarnya udah otomatis ya, secara ekonomi sudah dipegang lah Ya dipegang sama Israel. Amerika. Hmm. Jadi kan dengan petrodolar itu negara-negara Teluk itu minyaknya sudah dikuasai oleh Amerika karena perdagangan dengan dolar kan. Iya. Kecuali Iran ya. Kecuali Iran iya. yang tidak bisa dikendalikan. Jadi ini liar sendirilah gitu. Iya. Iran, Venezuela kan nggak Jadi bisa mesti dikendalikan. mesti di ini nih. Kalau nggak sekarang kapan lagi Iya, gitu kan. mesti dihentikan gitu kan. Kalau nggak sekarang kapan lagi? Nah itu yang memicu sebenarnya perang. Ya waktu Saddam Hussein aja ya kan ternyata nggak terbukti kan punya senjata pemusnah massal. Iya. Kan? Betul, iya. Jangan-jangan ini Iran juga nggak terbukti juga. Iya, belum terbukti kan. Iya, Sampai mengatakan memang belum ada. Iya.